Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2748-2750 Bab 2748 Thunder Realm. Nak, berani berpura-pura menjadi leluhur kita, kamu mencari kematian. Biksu jubah emas yang dipimpin oleh mobil harta karun yang telah diam tiba-tiba menjadi sangat marah, dan segera bergegas keluar dari mobil harta karun. Petir dan kilat emas yang kejam keluar darinya, membentuk suara petir, dan menuju ke arah Landen Sen. Biksu Jinpao hampir tertipu oleh Landen Sen, tetapi dia adalah sesepuh agung klan Lei Jing, dan beruntung telah melihat leluhur beberapa kali. Meskipun Landen Sen meniru dengan jelas, auranya jauh lebih buruk daripada leluhurnya, dan dia benar-benar menyamar. Melihat gelombang guntur emas menyapu dia, Landen Sen terkejut. Dia tidak berharap bahwa lawan akan menembak jika dia tidak setuju dengan dia, dan lawan tampaknya menjadi kekuatan supernatural mendalam realem tingkat tinggi, sangat kuat. Domain pedang. Landen Sen berteriak keras, dan lapisan bayangan pedang putih mengalir keluar darinya, berubah menjadi 3 pusaran pedang besar, membawa kekuatan langit dan bumi, kekuatan tsunami dan tanah longsor, dan mengenai emas keemasan. Badai petir, bum bum bum. Bunyi berderak seperti keruntuhan langit dan bumi, membuat orang berdebar dan berdengung. Kengerian yang kuat dari 3 pusaran bayangan pedang, seperti roda gigi berputar, secara paksa merobek 3 celah besar di dalam petir emas. Ledakan berlanjut, dan kilat dan bayangan pedang menyerbu sekitarnya. Ekspresi dari 3 pembudidaya setan berjubah perak di mobil harta berubah secara drastis, dan mereka membuka penghalang defensif untuk menahan dampak ledakan. Ledakan. Mobil harta karun tidak tahan terhadap dampak ledakan, sehingga meledak dan berubah menjadi abu terbang. Melihat bahwa 3 pusaran bayangan pedang menerobos kekuatan magis mereka, pembudidaya jubah emas tiba-tiba berubah warna. Tidak pernah membayangkan bahwa seorang pembudidaya manusia begitu kuat. Thunderland. Biksu berjubah emas tidak berani menyembunyikan kecanggungannya dan membuka ruang besar awan. Banyak petir keemasan terjalin dan berkedip-kedip di ruang angkasa, berisi kekuatan mengerikan menghancurkan langit dan bumi, dan menekan ke arah pusaran bayangan pedang yang menerobos udara. Bum bum bum. Dengan suara menusuk lainnya, Thunder Cloud Space nyaris tidak menekan pusaran 3 pedang. Melihat penyebaran ruang petir, Landen Sen juga sepenuhnya mendukung domain pedang untuk melawan, dan itu mampu mempertahankan ruang petir. Cih. Landen Sen menepuk bibirnya, wajahnya cukup serius. Jika dia tidak menembus bagian tengah Mahayana, dia mungkin tidak akan bisa menolak wilayah mendalam lawan. Kekuatan misterius yang diperlihatkan oleh kultivator setan jubah emas di sisi yang berlawanan tidak jauh lebih buruk dari gerhana matahari dan cahaya perak Yin Qianhan. Tubuh itu haruslah roh nyata yang unggul, jika tidak, ia tidak akan memiliki kekuatan yang kuat. Perlu disebutkan bahwa klan Lei Jing adalah ras peringkat kelima di dunia roh kuno, dan klan tersebut terletak di Baihuazu. Daois, itu hanya lelucon Sen. Aku tidak ingin menyinggung klan Lei Jing. Aku tidak ingin menghentikan ini hari ini. Aku berharap bahwa Taois dapat menyelamatkan muka berikutnya. Landen Sen berkata dengan suara berat. Kemarahannya sudah dilepaskan, dan jika dia terus berjuang seperti ini, suasananya akan salah. Meskipun dia tidak takut pada 4 pembudidaya setan ini, dia tidak ingin memprovokasi ras yang kuat ketika dia datang ke tempat di mana dia tidak terbiasa. Lebih baik tenang. Karena pembudidaya setan jubah emas adalah roh sejati yang superior, sudah pasti tingkat tinggi di antara anggota tingkat tinggi dari klan Lei Jing, itu bukan hal yang baik untuk memprovokasi lawan. Mendengar apa yang dikatakan Landen Sen, wajah Jinpao Yaoxiu tidak pasti, dan akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, ya, saya telah menyinggung sesama Taois sebelumnya, jadi biarkan masalah ini pergi. The Demon Jinpao Xiu juga terkejut dengan kekuatan Landen Sen, dan dia merasa bahwa pihak lain tampaknya belum melakukan yang terbaik. Kali ini mereka datang ke Sis Realm karena mereka memiliki masalah penting, dan mereka tidak boleh menunda rencana karena beberapa perselisihan. Setelah kedua belah pihak mencapai konsensus, satu sama lain berhenti. 3 pembudidaya setan berjubah perak terkejut ketika mereka melihat bahwa Landen Sen mampu mengambil alih wilayah guntur penatua hebat. Anda harus tahu bahwa kekuatan penatua hebat berada di peringkat 5 besar di klan Guntur Jing. Meskipun wilayah guntur yang ia gunakan bukan versi lengkap, ia juga memiliki kekuatan yang dekat dengan wilayah mendalam tingkat 4. Realem mendalam yang ditampilkan oleh ras manusia ini sebenarnya bisa sama dengan Thunder Territory of Great Elder, dan orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan lawan. Maaf untuk sesama penganut Taoisme ini, kami tidak ragu untuk berbicara sekarang. Ya, tolong jangan menganggapnya serius. 3 pembudidaya setan berjubah perak tidak berani meremehkan Landen Sen dan meminta maaf. Seperti yang diharapkan, dunia kultivasi masih harus berbicara dengan kekuatan. Setelah ketiga tetua klan Lei Jing ini melihat kekuatan Landen Sen, sikap mereka segera berubah 180 derajat. Sen juga sangat menyesal telah merusak mobil harta karunmu. Jadi, izinkan aku menemanimu.
Setelah berbicara, Landon Sen mengeluarkan sebuah mobil harta karun berlapis kaca dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada pihak lain. Landon Sen telah menyembunyikan banyak piala di cincin penyimpanannya selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu dari mana kultivator iblis ini mendapatkan mobil harta karun ini, dan kebetulan itu diberikan kepada pihak lain untuk menyelesaikan kebencian. Ini. 3 tetua berjubah perak, lihat aku dan aku melihatmu, mata mereka beralih ke tetua berjubah jin. Penatua Jin Pao melihat bahwa Landon Sen sangat terpesona, dan dia hanya menerima niatnya, menggenggam tinjunya dan berkata, dalam hal ini, saya ingin berterima kasih kepada rekan Sen Dao atas kebaikannya. Di bawah petir, saya adalah sesepuh agung dari klan Lei Jing. Saya sangat senang bertemu dengan rekan Sen Dao. Ternyata penatua hebat. Benar-benar tidak sopan. Landon Sen mengangkat alisnya dan segera tersenyum. Untungnya, saya tidak merobek kulit saya, jika tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana itu akan berakhir. Atas undangan Lei Yun, Landon Sen masuk ke mobil harta bersama. Rekan Daois Sen baru saja mengatakan bahwa dia ingin menanyakan sesuatu. Kebetulan Lei Mo masih tahu sedikit tentang alam Nishizawa, jadi beranikah kau bertanya pada teman Daois apa yang ingin dia ketahui? Lei Yun menuangkan Landon Sen segelas anggur, yang berwarna kuning dan aroma. Meluap, jelas anggur roh teratas. Landon Sen meminumnya tanpa basa-basi dan berkata, itu saja. Sen ingin mengunjungi klan Kunpeng untuk sesuatu, tetapi dia telah meminta banyak biksu dan tidak menanyakan lokasi spesifik klan Kunpeng. Tetapi keempat rekan Tao itu tahu caranya. Ke tanah klan-klan Kunpeng. Apakah kamu pergi ke klan Kunpeng? Lei Yun mengerutkan kening. 3 perbaikan iblis berjubah perak lainnya juga tampak terkejut. Kenapa? Apakah ada yang salah dengan Sen pergi ke klan Kunpeng? Melihat ekspresi keempat setan, Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatan sesama Taois, tidak ada yang salah dengan itu, tapi klan Kunpeng tidak pernah lahir, dan aku tidak tahu lokasi spesifik klan lainnya. Dikabarkan bahwa klan-klan Kunpeng disegel di sebuah ruang itu ini masih berkeliaran, jadi sangat sulit untuk menemukan pintu masuk, dan suku Kunpeng tidak mengizinkan biksu asing untuk mengunjungi sesuka hati, kata Lei Yun dengan tenang. Ada hal seperti itu. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata, teman Lei Dao, apakah ada cara lain untuk mencapai para biksu dari klan Kunpeng? Lei Yun ragu-ragu untuk sementara waktu, dan berkata, memang benar bahwa patriark klan Lei Jing mengirim saya untuk menunggu saya datang ke Sis Realm. Bahkan, ia memiliki hubungan tertentu dengan klan Kunpeng. Mata Landon Sen berbinar, teman Lei Daois dapat mengungkapkan 1 atau 2. Lei Yun tertawa dan berkata, sebenarnya, ini bukan rahasia. TSQ Cloud City, di bagian timur Nishizawa akan mengadakan pelelangan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyelenggara akan mengirimkan undangan untuk mengundang Nishizawa, Baihuazu dan bahkan lebih jauh lagi balapan kuat dari daratan ikut serta. Undangan itu menyatakan bahwa pelelangan ini akan merilis sejumlah besar harta klan Kunpeng. Bab 2749 Sky Cloud City Auction. Harta karun klan Kunpeng. Landon Sen sedikit terkejut, dan bertanya, bukankah klan Kunpeng tidak pernah dilahirkan? Di mana harta itu keluar? Lei Yun menjelaskan, ada desas-desus bahwa penyelenggara lelang ini adalah klan Kunpeng tingkat tinggi. Saya tidak tahu mengapa, klan Kunpeng diam-diam mengumpulkan batu langit baru-baru ini. Mereka ingin meneruskan lelang ini ke klan. Sebagai imbalan untuk sejumlah besar batu surgawi. Landon Sen menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan secara logis berbicara, klan besar dunia roh kuno tidak kekurangan batu langit besar. Mereka yang dengan gila mengumpulkan batu langit besar adalah ras kecil dan menengah, mereka hanya melakukan ini untuk mencari pengembangan kelompok tersebut. Ras besar memiliki banyak sumber daya mineral kristal dan tidak pernah kekurangan batu langit besar. Saya tidak tahu tujuan kepindahan Kunpeng. Itu bisa menarik balapan yang kuat seperti klan Lei Jing Anda untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mungkin seharusnya ada banyak harta langka yang mengalir keluar dari pelelangan ini. Landon Sen ragu-ragu bertanya. Ya, aku mendengar bahwa klan Kunpeng mengeluarkan semua barang mereka, dan dikatakan bahwa ada bahkan fragmen artefak peri yang mengalir keluar. Karena harta luar biasa yang mengalir keluar, kepala klanku mengirimku untuk menunggu pelelangan. Lei Yun berkata dengan ringan. Pecahan artefak peri. Landon Sen terkejut. Jika itu masalahnya, klan Kunpeng ini telah kehilangan darahnya, dan Landon Sen sedikit bersemangat. Dia kekurangan fragmen artefak peri untuk memperbaiki hidupnya, senjata terbang pedang sihir, jika fragmen artefak peri dapat difoto, itu akan bernilai sebanyak batu langit. Belum lagi yang lain, Landon Sen memang memiliki modal ini, ia telah membunuh biksu Mahayana yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan jumlah batu langit besar di cincin penyimpanan telah lama sangat dilebih-lebihkan. Meskipun ia memberi banyak sumber pelatihan kepada suku kera besar, Landon Sen masih sangat kaya. Dia tidak menghitung, batu langit besar di cincin penyimpanannya setidaknya ratusan miliar. Lei Yun tersenyum ringan, bukankah Taois Sen ingin mengunjungi klan Kunpeng?
Mungkin ada klan kunpeng tingkat tinggi dalam lelang kota Tianyun kali ini. Jika Taois Sen tertarik, Anda mungkin pergi dan melihat-lihat. Terima kasih, sesama Lei Daois karena memberitahuku. Mata Lenden Sen berbinar, dia menggenggam tinjunya untuk berterima kasih padanya, dan mengingat acara lelang di dalam hatinya. Setelah mengobrol sebentar, Lenden Sen mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada 4 iblis, menampilkan angin peri melarikan diri, dan segera menghilang di depan 4 iblis. Melihat Lenden Sen memamerkan lompatan luar angkasa dan pergi dengan kecepatan kilat, keempat setan diam untuk sementara waktu, dan kemudian mereka menunjukkan warna yang berbeda. Tanpa diduga, ras manusia masih memiliki biksu yang sangat kuat. Lihatlah napas anak ini, itu hanya basis kultivasi dari periode Mahayana Tengah, dia pasti menyembunyikan basis kultivasinya. Ini benar-benar pintar untuk bisa menyembunyikan aura sendiri ke tingkat ini. Lei Jing yang diubah oleh bocah ini tadi bisa saja palsu, bahkan napas darah sama persis. 3 pembudidaya setan berjubah perak banyak berbicara, dan bahkan mereka tidak bisa memahami tingkat kultivasi Lenden Sen, dan merasa sulit bagi orang ini untuk menebak. Lei Yun dengan dingin mendengus, postur roh guntur yang baru saja diubah oleh kultivator manusia ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan teknik transformasi biasa. Jika para tetua menebak dengan benar, orang ini mungkin adalah peri roh darah legendaris. Apa? 3 reparator setan berjubah perak terkejut. Salah satu penggarap setan berjubah perak mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa biksu dari tubuh abadi roh darah harus menelan darah untuk mendapatkan kemampuan. Anak ini dapat berubah menjadi roh guntur. Bukankah itu berarti dia menelan darah leluhur kita Lei Jing? Sial, jika itu masalahnya, bukankah pembudidaya ras manusia ini akan mengambil keuntungan dari klan Lei Jing kita? Jangan biarkan dia pergi sekarang. 2 reparasi iblis berjubah perak lainnya berkata dengan marah. Lei Yun melambaikan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sangat tidak mungkin darah asli rasku Lei Jing diperoleh oleh orang asing. Darah anak ini seharusnya tidak diperoleh dari rasku. Itu saja, kita di sini atas perintah. Sebelum menyelesaikan tugas, jangan repot-repot dengan orang ini untuk saat ini. Kekuatan orang ini tidak sepele, dan itu bukan hal yang mudah untuk dipusingkan. Iya. Ketika kata-kata ini keluar, 3 perbaikan setan berjubah perak mengangguk dan berkata iya. Lenden Sen terus-menerus mendesak angin peri untuk melarikan diri, dan datang ke Sky Cloud City dengan lompatan luar angkasanya. Sky Cloud City adalah kota iblis terbesar di bagian timur Sis, kota iblis ini telah ada di sini sejak zaman kuno. Dari kejauhan, Cloud City cukup makmur hari ini, dengan berbagai bangunan, besar dan kecil, termasuk istana, pasar, jalan-jalan, dan berbagai tempat hiburan untuk para biksu, restoran, rumah teh, bordil dan bordil. Semuanya tersedia. Teratur. Kota Tianyun menempati area sekitar 1 juta li, dengan formasi penjaga kota yang besar, dan banyak pembudidaya iblis tingkat tinggi masuk dan keluar kota, yang sangat makmur. Sebagai kota iblis paling bergengsi di alam Sis, kota Tianyun telah mengumpulkan para pembudidaya kasual dari seluruh alam Sis. Kota Tianyun melarang masuknya kultivator tingkat rendah, dan para beku di bawah periode pemurnian tidak diizinkan untuk masuk, dan para beku di atas periode pemurnian juga harus mendaftar untuk masuk. Namun, tidak ada batasan pada penguasa periode Mahayana seperti Lenden Sen. Mungkin alasan mengapa lelang berskala besar akan diadakan baru-baru ini, pembentukan pertahanan besar kota Tianyun telah diaktifkan terlebih dahulu, dan tirai cahaya putih menutupi seluruh kota Tianyun dengan ketat. Untuk menerima tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan, biksu yang tidak berhubungan di kota diusir, dan banyak akomodasi dikosongkan untuk para tamu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Seira membantu Lenden Sen menjadi pria yang kuat. Tanpa darah pantom Demon Butterfly, Lenden Sen tidak bisa melakukan Demon Butterfly Transformation. Untungnya, Seira pandai teknik perubahan, yang membuat kamuflase Lenden Sen di tempat. Lenden Sen datang ke luar kota Tianyun, dan 2 biksu yang berpatroli mengambil inisiatif untuk menerimanya. Selamat datang senior ini untuk mengunjungi kota Tianyun penuh dengan kemuliaan. 2 perbaikan setan patroli memegang tangan mereka dan memberi hormat pada Lenden Sen, tidak berani mengabaikannya. Lenden Sen bertanya dengan lugas, saya mendengar bahwa Sky Cloud City Anda akan mengadakan pelelangan berskala besar. Apakah ada hal seperti itu? Memang ada hal seperti itu, berani bertanya kepada senior tetapi datang untuk berpartisipasi dalam lelang kota Tianyun. Salah satu tukang reparasi setan patroli bertanya dengan hati-hati. Ya, kapan pelelangan akan dimulai? Lenden Sen bertanya secara retoris. Biksu yang berpatroli berkata, senior datang pada waktu yang tepat, dan pelelangan akan dimulai 10 hari kemudian. Berani bertanya pada senior apakah ada undangan dari Sky Cloud City. Aku tidak punya undangan, Lenden Sen menggelengkan kepalanya. Jika senior tidak memiliki undangan, dia perlu membayar 2 juta batu langit besar sebagai biaya masuk untuk berpartisipasi dalam pelelangan, kata biksu patroli itu dengan hormat. Lenden Sen mengerutkan keningnya. Biaya masuknya adalah 2 juta batu surgawi besar.
Cloud City benar-benar akan menghasilkan uang hari ini. Meskipun sedikit tidak bahagia, Landen Sen tidak repot-repot mengeluh dan membayar sejumlah besar batu surgawi. Bagi Landen Sen, yang memiliki kekayaan ratusan miliar, 2 juta batu surgawi bahkan tidak sepeser pun. Tolong, senior. Setelah membayar biaya masuk, 2 perbaikan setan yang berpatroli membawa Landen Sen ke Sky Cloud City. Saya harus mengatakan bahwa kota Tianyun benar-benar indah, dengan mutiara bertatahkan di mana-mana di kota ini, dan kilauannya makmur dan mempesona. Barisan bangunan-bangunan indah yang cantik, halaman emas dan pilar-pilar batu giok, gaya mewah. Jalanan yang bersih tidak bernoda, dan udaranya penuh dengan aroma yang samar, yang tampaknya merupakan semacam aroma dupa tingkat tinggi, menarik napas dalam-dalam, menyegarkan. Untuk pelelangan besar-besaran ini, Sky Cloud City dipersiapkan dengan cukup baik. Bab 2750 Purple Girl. Senior, silakan pilih tempat tinggal. Perbaikan setan patroli mengeluarkan slip batu giok dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Landen Sen. Landen Sen mengambil slip batu giok dan melihatnya, peta kota Tianyun digambarkan pada slip batu giok. Ada beberapa titik hijau dan merah di peta. Titik-titik hijau menunjukkan tempat tinggal sementara, dan titik-titik merah telah dipilih oleh para beku. Landen Sen memilih loteng yang relatif terpencil di utara kota, dan 2 pembudidaya setan yang berpatroli segera membawa Landen Sen ke utara kota Tianyun. Tidak lama kemudian, Landen Sen mengikuti 2 setan patroli keluar loteng batu giok putih. Apartemen itu indah, mewah dan sangat tenang. Apa pendapatmu tentang senior? Patroli setan Siu bertanya sambil tersenyum. Ya, pilih saja yang ini, Landen Sen mengangguk puas. Tepat ketika Landen Sen hendak memasuki loteng, tangisan aneh Yin dan yang tiba-tiba datang dari cakrawala. Wah, kami memilih loteng itu, silakan keluar dari sini. Mendengar suara ini, Landen Sen sedikit mengernyit dan melihat ke belakang. Saya melihat 2 kultivator iblis Mahayana pertengahan dengan kepala singa terbang dengan cepat dan mendarat di jalan di luar loteng, diikuti oleh 2 penggarap yang berpatroli dengan ekspresi panik di belakang mereka. 2 biksu yang berpatroli di wajah Landen Sen merasa malu dan bertanya dengan hati-hati, 2 senior dari ras Golden Lion, loteng di sini telah dipilih oleh senior ini, dapatkah 2 senior mengubah satu? 2 pembudidaya setan kepala singa di depan mereka adalah Patriark dan Penatua, klan singa emas. Klan singa emas adalah ras asli di Sis, dan juga ras yang terkenal. Para biksu dari ras ini sombong dan kejam, menipu kebaikan dan takut kejahatan, dan memiliki reputasi buruk di Nishizawa. Penatua klan singa emas dengan arogan berkata, kami dan bocah ini jelas datang bersama. Ia adalah satu orang, dan kami berdua. Mengapa kami harus mengganti satu kamar? Klan saya datang jauh-jauh ke kota Tianyun untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tapi saya tidak ingin menyebabkan nasib buruk, Anda dengan cepat membiarkan anak ini mengubahnya. Kepala klan singa emas lainnya menunjuk ke arah Landen Sen dan berteriak tanpa basa-basi. Ini. Kedua reparator setan yang berpatroli memandang Landen Sen dengan malu. Landen Sen melirik kedua kultivator iblis dari klan singa emas, dan mencibir, 2 rekan Tao, apakah Anda tidak memiliki mata? Jelas Anda datang ke sini 1 langkah kemudian. Anda mengikuti di belakang, tetapi sekarang Anda ingin mengambil alih. Apakah tempat tinggal yang dipilih agak terlalu banyak? Landen Sen bukan tipe yang pandai menahan kesabaran. Jika dia kuat, dia akan berani memprovokasi dirinya hanya dengan 2 pembudidaya setan Mahayana menengah. Dia tidak ingin menanggung nada ini. Manusia sia-sia, berani berseru denganku. Tetua klan singa emas sangat marah. 3 senior, harap tenang. Kota Tianyun melarang perkelahian pribadi. Melihat ketegangan di atmosfer, seolah-olah pertarungan akan dimulai, keempat biksu yang berpatroli ketakutan dan buru-buru menyarankan. Sang patriark klan singa emas menahan amarahnya, dan berkata dengan nada kasar, demi penyelenggara lelang ini, patriark tidak akan marah. Nak, kau cepat minta maaf kepada kami, dan kemudian keluar dari sini, masalah ini lupakan saja. Hahaha. Landen Sen menyeringai marah, dan berkata dengan kosong, 2 sampah bodoh, aku hanya ingin mengatakan sepatah kata, keluar dari sini. Bocah lelaki, berani memarahi kami, apakah kamu lelah hidup? Kepala klan singa emas dan Penatua Agung tidak berharap bahwa Landen Sen akan berani untuk tidak menaati mereka, dan tiba-tiba meraung dengan marah. Aku akan membiarkan kamu keluar. Wajah Landen Sen sangat mengerikan, dan dia mengucapkan raungan sengit setiap kata. Dalam sekejap, cahaya dari pola kera batu bermata emas di dada Landen Sen melejit, dan sebuah hantu kera batu bermata emas yang benar-benar bersinar naik di belakangnya. Mengaum. Kera besar keemasan membuka mulutnya dan meraung, rambutnya berakar tegak, tubuhnya terbakar seperti gelombang besar api karma teratai merah, tekanan spiritual kejam menyapu seluruh, membalikkan alam semesta matahari dan bulan, dan nafas agung menekan dunia dan menembus 8 hutan belantara, Megatron Sky.
Aura ganas kera raksasa menakutkan dan tak terkatakan, seolah-olah dapat menembus orang secara langsung, menakuti dua singa emas klan Mahayana di sisi yang berlawanan dengan ketakutan, dan hati mereka hancur. Ini. Semangat sejati, kera batu bermata emas. Sang patriark dan sesepuh agung klan singa emas ketakutan oleh momentum kekerasan dari kera batu bermata emas, dan kaki mereka melemah. Hantu kera besar memberi mereka semacam ketakutan yang mengerikan. Mereka ingin mundur, tetapi kaki mereka tidak mendengarkan. Ibuku. Keempat biksu yang berpatroli bahkan jatuh ke tanah karena ketakutan. Rasa penindasan kera besar menyebabkan jiwa mereka sangat bergejolak, dan mulut, hidung dan telinga mereka dipenuhi dengan darah. Setelah Landen Sen menembus tahap tengah Mahayana, ia mampu menampilkan kekuatan gaib kera batu bermata emas dalam bentuk manusia. Menghadapi dua perbaikan setan biasa di tengah Mahayana, Landen Sen tidak perlu melakukannya, dan mantra yang mengejutkan dan menakutkan akan menakuti mereka menjadi jantung perlawanan. Landen Sen berjalan maju dan mendekati patriark dan sesepuh klan singa emas. Tidak, jangan datang. Kedua pembudidaya iblis Mahayana dari suku singa emas tidak bisa menahan kengerian di hati mereka dan jatuh ke tanah dengan gemetar di seluruh. Tikus yang bodoh, keluar. Landen Sen melambaikan tangannya ke angin cian, mengguncang dua perbaikan setan klan singa emas ini jauh. Di bawah tekanan momentum Megatron Bahuang, dua pembudidaya iblis klan singa emas tidak berani lagi marah, dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan tangan dan kaki gemetar. Landen Sen membebaskan Megatron Bahuang dari kekuatan luar biasa dan supranatural, dan empat pembudidaya setan yang berpatroli di tanah akhirnya menghela napas lega, kepala mereka sekarang berdengung, dan pemandangan barusan hampir tidak membuat mereka takut mati. Pil ini dapat meningkatkan kultivasi kamu. Tapi jangan katakan apa-apa tentang itu. Landen Sen dengan santai mengeluarkan beberapa botol ramuan untuk kultivasi intensif dan melemparkannya ke empat biksu yang berpatroli. Banyak. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Keempat biksu yang berpatroli sangat gembira dan segera membungkuk ke Landen Sen. Landen Sen melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka pergi. Tepat ketika keempat biksu yang berpatroli pergi. Tiga sinar cahaya lagi terbang dari cakrawala, dipimpin oleh seorang gadis berpakaian ungu, mengenakan topeng dan tidak dapat melihat penampilannya, tetapi posturnya sangat anggun dan temperamennya menakjubkan. Gadis berbaju ungu itu juga mengikuti dua biksu yang berpatroli bertugas di bagian penerima tamu. Bukankah di sini untuk membuat masalah lagi? Landen Sen mengerutkan kening. Gadis berbaju ungu itu adalah biksu manusia, tetapi sangat jarang, pihak lain juga memiliki budidaya pertengahan Mahayana. Saya melihat gadis berpakaian ungu itu melayang dan jatuh di samping sebuah gubuk di sebelah loteng batu giok putih, menghadap kedua biksu yang berpatroli di belakangnya dengan dingin, ini dia. Baik senior. Jika Anda butuh sesuatu, hancurkan saja catatan transmisi suara ini. Seorang biarawan yang berpatroli memberi gadis berpakaian ungu itu sebuah catatan transmisi suara, kemudian membungkuk dan pergi. Melihat bahwa pihak lain tidak di sini untuk mengganggunya, Landen Sen tidak berhenti dan berjalan langsung ke loteng giok putihnya. Gadis berpakaian ungu itu melirik ke arah punggung Landen Sen dengan makna yang dalam. Baru saja, dia jelas melihat bahwa ada fluktuasi aura yang sangat kuat, yang seharusnya datang dari Landen Sen. Sebenarnya, dia juga menyukai loteng yang dipilih oleh Landen Sen, tetapi dia tidak ingin memprovokasi orang ini, jadi dia memilih Landen Sen di sebelah. Sepertinya pelelangan ini benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon, gadis ini harus bertindak hati-hati.